Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernando, NIM 260 86013, Prodi Teknik Geologi Angkatan 2020. Di sini saya akan menerangkan kembali slide yang diberikan oleh Pak Guru Biologi kita dari awal sampai akhir, catatan juga yang saya akan berikan kepada pemirsa di rumah. Prokariotik. Prokariotik mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Dalam catatan saya, saya mencatat organel di tingkat sel memiliki fungsi logis tertentu di tingkat sel mitokondria. Organ memiliki fungsi logis tertentu di tumbuhan tingkat tinggi atau hewan. Fungsi mitokondria penghasil energi utama di dalam sel. Nukleus inti sel karena di tengah mengalir RNA dan RNA ribosom menuju ke pusat perintah. Sebagian besar tumbuhan dan hewan berada di 10 mikro sampai 100 mikro. Next, ini adalah contoh prokariotik dari ribosom, kapsul, dinding sel, membran sel, pili, nukleoid, dan flagela. Sedangkan eukariotik mempunyai inti sel yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Ini ada ukuran-ukuran dari manusia sampai ke atom, 10 meter sampai 1 meter itu ukuran manusia, 1 meter sampai 0,1 meter itu panjang dari nerve dan muskel sel. 0,1 meter sampai 1 cm itu chicken egg atau telur ayam. 1 cm sampai 1 mm itu telur kodok. 100 nanometer sampai 10 nanometer itu sel tumbuhan dan hewan. 10 nanometer sampai 1 nanometer itu nukleus, bakteri, dan mitokondria. 1 nanometer sampai 100 nanomili itu mikroplas atau bakteri kecil. 100 nanometer sampai 100 nanomili sampai 10 nanomili itu virus ribosom. 10 nanomili sampai 1 nanomili itu protein atau lipids. 1 nanomili sampai 0,1 nanomili itu molekul dan atom. Ini contoh sel eukariotik, yakni sel hewan. Plasma membran, Golgi, ribosom, nukleus, endoplasma, plasma retikulum, flagellum, lisosom, sentriol, peroksisom, mitokondria, mitokondrium, intermediate filamen, mikrofilamen. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti pada kloroplas, dinding sel yang keras. Sel hewan, contohnya sel eukariotik adalah kategori sel yang memiliki inti sel. Sel prokariotik kategori sel yang tidak memiliki inti sel. Manusia itu eukariotik, bakteri itu prokariotik. Perbedaannya selanjutnya, prokariotik tidak ada batas antara nukleus dengan sitoplasma, atau dia menyatu dengan sitoplasma. Eukariotik ada pembatas antara nukleus inti sel dengan sitoplasma, dibatasi oleh membran inti sel. Dari dua perbedaan ini, karena menyatu dan tidak menyatu. Perbedaannya itu prokariotik dapat mudah dirusak karena tidak memiliki pelindung, yaitu membran sel. Eukariotik tidak mudah dirusak karena memiliki membran sel. Itu dari catatan saya. Selanjutnya, beberapa perbedaan prokariotik dan eukariotik. Prokariotik memiliki ukuran sel yang kecil atau lebih dari 5 nanomili dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus.
Eukariotik memiliki ukuran sel yang besar atau lebih besar dari nanomili, sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Ini masuk di klasifikasi taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai pakai pedoman itu Berge Manual of Determinative Bacteriology yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Di catatan saya, semakin ke bawah klasifikasi, semakin banyak makhluk hidup yang dibandingkan. Hanya tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Ini ada dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, spesies. Ini dia semakin ke bawah, semakin banyak persamaan. Klasifikasi taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Tentang saya, tanaman tingkat tinggi termasuk dalam eukariotik. Tanaman tingkat rendah harus dilihat dengan mikroskop atau bakteri. Dalam jamur, efek pertumbuhan jamur pada kulit itu rendah. Hewan tingkat tinggi itu contohnya seperti manusia, gajah, monyet. Hewan tingkat rendah itu protozoa, bakteri yang tidak bisa berfotosintesis. Bakteri yang tidak berfotosintesis itu adalah hewan. Bakteri yang bisa berfotosintesis itu adalah tumbuhan. Dalam Bergeri, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Ini prokariot bersel tunggal, uniseluler, dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Kingdom prokariotik, divisio Cyanobacteria, divisio bakteri, ordo Actinomycetales, familia Mycobacteriaceae, genus Mycobacterium, spesies Mycobacterium tuberculosis. Masuk ke dalam nomenklatur atau pemberian nama. Sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus 1753. Nama kuman dapat atau nama genus dan epiteton speciesum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton specium ditulis dengan huruf kecil, misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat, seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Ini nama kuman dapat berasal dari kata yang baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Ini misalnya Bacillus batang, Clostridium spindle atau pintalan yang halus, Micrococcus butir kecil, Erwinia pasteurella dari nama Pasteurium. Juga contohnya Salmonella dari nama Salmon, Salmonella pulorum ditemukan pada ayam, S. tip merupakan penyebab tifoid, Brucella dari nama Bruce, Clostridium welchi dari nama Welch. Ini nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah, scientific name, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus, Neisseria,
Oeae, Syphilis itu Treponema pallidum, Hansen, Mycobacterium leprae, Koch, M. tuberculosis, pneumococcus itu Streptococcus pneumonia. Selanjutnya strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya, Staphylococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan. Dalam catatan saya, nama genus dimulai dengan huruf besar. Nama spesies itu dimulai dengan huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring. Kingdom, divisio, ordo, family, ditulis huruf biasa. Spesies yang hanya style miring. Jika terdapat satu halaman huruf genus berulang, dapat disingkat huruf keduanya. Nama mikroorganisme dapat berasal dari bahasa lain dan disingkat huruf kedua. Tidak semua nama Latin penggunaannya menggunakan bahasa Latin. Ada beberapa penemu menggunakan bahasa yang dilatinkan. Indonesia tidak boleh menyebut mangga. Bule itu menyebutnya mango, Bugis pao, tetapi nama Latin, nama ilmiah yang harus dipakai. Di bawah spesies ada lagi nama strain atau galur. Ini misalnya itu seperti ini, misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Hanya Oxford yang mengetahui kode spesiesnya. Strain adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari isolat. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan. Biofar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walau demikian, strain biofar tidak memperlihatkan semua sifat strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu, pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serofar, patotip atau patofar, marpotip atau marpofar, pagatip atau pagofar. Spesies adalah suatu jenis MO yang sudah tertentu yang ditentukan oleh satu sifat-sifat struktural yang tidak berbentuk besar, cara pergerakan, Rx terhadap pewarnaan, gram serta pertumbuhan makroskopik atau sifat-sifat koloni. Dua, sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi, produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimiawi komponen sel, dan metabolit-metabolitnya. 3. Sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat antibakteri. 4. Sifat ekologi. 5. Komposisi basa DNA dan homologi dan sifat-sifat genetik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Masih banyak kekurangan saya. Sekian hasil dari penyampaian materi saya pada slide ini. Saya akhiri. Selamat sore. Udah, Gong? Iya, mending ulang, deh. Pakai ini biar redam suaranya. Apa-apa, Cos, ulang aja. Waduh,